Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita. Adapun kajian kali ini kita akan membahas tentang kitab Kailani di pertemuan ke-14 yang akan membahas tentang fi'il mudhari dan cirinya. Diharapkan dengan adanya pembahasan ini teman-teman semuanya bisa tahu, bisa kenal dengan fi'il mudhari dan ciri dari fi'il mudhari itu seperti apa. Selanjutnya bisa dibuka di kitab Kailani halaman 7 dan 8. Amal mudhari'u, adapun fi'il mudhari, bahwa yaitu ma fi'il yakunu yang terbukti awaluhu huruf awalnya ihda jawaidi ialah salah satu huruf jaidah al-arba'i yang 4. Wahia yaitu alhamjatu, hamjah, wan nun dan nun, wal ya'u dan ya, wa ta'u dan ta, yajma'u ha yang dikumpulkan ana itu kepada kata ana itu, au ataina atau kata ataina, au na'ti atau kata nati. Alhamjatu, adapun hamjah lil mutakallimi itu untuk mutakalim, orang yang berbicara, wahdahu satu orang. Wanunu dan nun lahu untuk mutakalim, idakana tatkala terbukti itu nun itu mutakalim, ma'ahu bersama mutakalim, goiru selain mutakalim. Wata'u dan ta lil mukhotobi untuk mukhotob atau orang yang diajak bicara. Mufrodan baik itu satu orang, wa musanan atau dua, wa majmu'an atau banyak. Mudakaron baik itu laki-laki, kana au mu'annasan atau itu perempuan. Walil goibati dan untuk goibah atau orangnya tidak ada. Al mufrodati satu orang, wali musannaha dan dua orang. Wal ya'u dan ya lil goibi untuk goib atau orang tidak ada. Al mudakari baik itu laki-laki, mufrodan satu orang, wa musanan dan dua, wa majmu'an dan tiga. Walijam ilmu annasi dan untuk jama mu'annas al goibi yang goib atau tidak ada. Wahada dan ini yasluhu lil hali wal istiqbal, bisa menunjukkan waktu lil hal sekarang, wal istiqbal dan akan datang. Takulu Anda mengucapkan yakumul an, dia telah berdiri al-an sekarang. Wayusama dan hal tersebut disebut halan dengan hal atau sekarang, wahadiron dan hadir atau sekarang. Wayab alu godan, wayab alu dan dia mengerjakan godan besok. Wayab malu dan dia akan mengerjakan godan besok. Wayusama dan hal ini disebut mustakbalan dengan kata mustakbal atau hari esok. Wa idza adkhalat dan jika termasuki alaihi kepada fi'il mudhari asin oleh sin au saupa atau saupa, fakultu engkau berucap sayap alu, kata sayap alu akan, dia akan mengerjakan, au saupayap alu atau dia akan mengerjakan. Uhtuso maka dikhususkan bijamanil istiqbali untuk zaman mustakbal atau yang akan datang. Nah, dalam pembahasan kali ini, sebagaimana yang telah dibaca barusan, bahwa pembahasannya itu ada dua. Yang pertama yaitu definisi fi'il mudhari dan cirinya. Yang kedua akan membahas tentang waktu dalam fi'il mudhari. Sebagaimana yang kita baca dalam nasar, bahwa definisi fi'il mudhari itu ialah fi'il mudhari adalah fi'il yang diawali oleh salah satu huruf yang jaidah atau penambah. Jadi fi'il mudhari itu cirinya itu adalah huruf awalnya itu terbentuk dari huruf jaidah, huruf tambahan.
huruf tambahan ini ada 4. Yang pertama, dikumpulkan, keseluruhan dari huruf tersebut dikumpulkan dalam kata anaitu atau ataina atau na'ti. Dalam artian, huruf jaidah atau penambah yang menjadi ciri fi'il mudhari itu adalah jika fi'il mudhari diawali oleh salah satu huruf yang 4, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Itu. Nah, jika fi'il mudhari itu cirinya bisa ditentukan dengan diawali hurufnya dengan salah satu huruf yang 4 ini. Baik itu diawali dengan hamzah atau nun, ya, dan ta. Contoh, yansuru. 2. Diawali dengan ta, tansuru. Diawali dengan hamzah, ansuru. Diawali dengan nun, nansuru. Nah, ini bisa disebut dengan fi'il mudhari karena diawali oleh salah satu huruf jaidah, baik itu hamzah, nun, ya, atau ta. Contoh, yang pertama, sebagaimana dalam nasar kitab Kailani bahwa yang pertama itu fi'il mudhari itu ada yang diawali dengan hamzah. Nah, hamzah ini untuk apa? Lil mutakalim wahdah, yang menunjukkan makna mutakalim. Mutakalim itu adalah orang yang berbicara. Wahdah sendiri, artinya pembicara sendiri yang mengucapkan. Orang yang mengucapkan, yang melakukannya itu, atau yang berbicara itu ya orang yang berbicara, tapi sendiri, tidak banyakan gitu. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu aku. Nah, aku itu kan seseorang yang mengucapkan, yang menunjukkan orang yang berbicara, lalu sendiri orang yang berbicaranya. Beda lagi dengan kami. Kami itu kan orang yang berbicara cuman banyakan. Nah, hamzah itu artinya dalam Indonesia itu adalah aku. Contoh kata aktubu. Saya sedang atau mau menulis, itu artinya. Di sini ada hamzah diawali dengan hamzah. Nah, hamzah ini disebut dengan alamatu fi'lil mudhari gitu. Huruf jaidah di sini karena huruf asalnya itu adalah kaf, ta, dan ba. Nomor 2 yaitu asrobu. Artinya saya sedang atau mau minum. Nah, di sini pun diawali dengan hamzah. Nah, dari kedua contoh ini diawali dengan hamzah menunjukkan makna mutakalim wahdah atau orang yang berbicara sendiri. Yang kedua, fi'il mudhari itu cirinya diawali oleh huruf nun yang posisinya jaidah atau penambah. Nah, nun ini menunjukkan makna mutakalim ma'a ghairihi, yaitu menunjukkan orang yang berbicara cuman orangnya tidak satu, melainkan banyak. Pembicaranya yang lebih dari satu orang. Kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan dengan kata kami. Nah, itu. Contoh naktubu. Naktubu di sini diawali dengan nun. Nun di sini harap jaidah, tambah, penambah. Gitu, bukan huruf asli. Artinya kami sedang atau mau menulis. Yang kedua nashrobu, kami sedang atau mau minum. Yang ketiga, fi'il mudhari itu pasti diawali dengan ta, cirinya. Ta ini menunjukkan makna goib. Orang yang tidak ada, seorang atau dua orang perempuan. Jadi ta ini jika ada fi'il mudhari yang diawali dengan ta, maknanya salah satunya yaitu bisa menunjukkan makna goib. Goib ini bagi satu orang dan dua orang perempuan. Maksud goib itu adalah orangnya tidak ada di depan kita. Kita bisa mengartikan dalam bahasa Indonesia itu dia. Dia itu kan berarti orangnya tidak ada di depan kita. Itu contoh seperti taktubu. Artinya dia seorang perempuan sedang atau akan menulis. Ini menunjukkan satu orang, perempuan satu orang. Yang kedua ada tashrobani. Dia dua perempuan sedang atau akan minum. Nah, ini menunjukkan makna goib, goibah. Wanita baik satu atau dua gitu. Tapi orangnya tidak ada di depan atau goib. Itu bisa diartikan dengan kata dia. Selanjutnya, ta ini pun menunjukkan makna mukhotob. Kalau tadi goib, sekarang mukhotob.
Muhotob ini adalah orang yang diajak bicara, artinya orangnya ada di depan kita. Nah, muhotobnya itu menunjukkan bagi satu, dua orang atau banyak, baik itu laki-laki atau perempuan. Jadi jika ada fi'il mudhari yang diawali dengan ta, salah satunya bisa menunjukkan makna muhotob. Muhotobnya itu artinya muhotob orangnya ada di depan kita, baik itu perempuan atau laki-laki. Baik itu satu, dua, tiga, empat, nah, atau banyak lah. Contoh seperti taktubu. Nah, taktubu ini menunjukkan mudzakkar atau laki-laki satu orang. Kamu laki-laki seorang sedang atau akan menulis. Contoh dari yang kedua yaitu taktubani. Kamu laki-laki berdua sedang atau akan menulis. Contoh yang nomor 3 itu adalah taktubuna. Kalian laki-laki banyak sedang atau akan menulis. Nah, ini menunjukkan makna mukhatab gitu. Seluruhnya mukhatab. Orangnya ada di depan kita, kamu gitu. Kamu laki-laki seorang sedang atau akan. Selanjutnya ada yang diawali dengan ya. Nah, ya ini menunjukkan makna goib. Orangnya tidak ada. Cuman hanya bagi laki-laki karawiyah. Laki-lakinya itu seorang, dua orang atau banyak. Untuk ya. Dan ya ini pun menunjukkan makna goib orangnya tidak ada bagi perempuan. Cuman perempuannya harus perempuan yang banyak. Contoh yaktubu. Nah, yaktubu ini adalah fi'il mudhari yang diawali dengan ya, ya-nya harap jaidah atau tambahan. Nah, menunjukkan makna goib. Goib satu orang laki-laki. Bisa diartikan dengan dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Nomor 2 yaitu contohnya yaitu yaktubani. Yaktubani ini menunjukkan makna goib bagi laki-laki jumlah 2 orang. Dia dua laki-laki sedang atau akan menulis. Contoh yang ketiga yaitu yaktubuna. Nah, yaktubuna ini menunjukkan makna goib orangnya tidak ada bagi laki-laki tapi laki-lakinya banyak. Mereka laki-laki banyak sedang atau akan menulis. Yang terakhir yaitu yaktubna. Nah, yaktubna ini menunjukkan makna goib cuman perempuan. Gitu, perempuan yang banyak. Mereka perempuan banyak sedang atau akan menulis. Jadi keseluruhan itu yang pertama ada bagi laki-laki 1, 2, 3 itu pakai ya. Nomor kedua selanjutnya yaitu ada yang diawali dengan ta. Nah, ta ini menunjukkan wanita satu orang, 2 orang lalu diawali dengan ya lagi gitu. Yaitu menunjukkan makna wanita banyak tapi goib. Bisa kalau dalam tasrifan itu ada yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubuna, aktubuna. Bagi sahabat-sahabat bisa dilihat banyak referensi tentang menjelaskan tentang tasrif yang ke bawah gitu tasrifnya. Itu salah satu ciri dari fi'il mudhari. Yang kedua, pembahasan sebagaimana nasar yang telah dibaca tadi bahwa fi'il mudhari itu sesuatu yang menunjukkan pekerjaan. Pekerjaan itu tidak bisa terlepas dari sebuah waktu. Nah, waktu dalam fi'il mudhari itu waktu atau zaman itu dalam fi'il mudhari ada 2. Yang pertama ada zaman hal, waktu hal, dan kedua waktu mustakbal. Apa itu hal? Hal itu sedang. Seperti tadi contohnya yaktubu. Dia laki-laki sedang itu sedang menulis. Yang kedua zaman itu menunjukkan zaman mustakbal fi'il mudhari itu. Artinya menunjukkan makna yang akan datang. Makanya dalam setiap contoh tadi diartikan sedang atau akan. Karena fi'il mudhari itu bisa kedua. Bisa menunjukkan makna dua, yaitu makna hal atau mustakbal. Itu.
Contoh yashrobu. Yashrobu itu kan fiil yang diawali dengan ya. Iya-nya itu haraf zaidah atau tambahan, maka ini bisa dijadikan sebagai bahwa ini termasuk dalam fiil mudhari. Nah, yasrobu ini karena diawali dengan ya berarti menunjukkan makna goib bagi laki-laki satu orang. Makanya diartikan dengan kata dia laki-laki sedang atau akan minum. Nah, dua waktunya itu ada dua. Nah, jika fiil mudhari dimasuki huruf sin atau saupa, maka hanya menunjukkan waktu yang akan datang saja. Jadi kalau tadi fiil mudhari mempunyai makna dua waktu, tapi jika fiil mudhari termasuk oleh salah satu huruf yang kedua ini baik itu sin atau saupa, maka waktunya hanya menunjukkan waktu yang akan datang atau mustakbal. Contoh seperti saya syrobu. Diawali dengan sin. Dia laki-laki akan minum. Dia laki-laki akan. Jadi tidak boleh diartikan dengan sedang karena fi'il mudhari ini termasuk oleh sin atau saupa. Nah, itu mungkin untuk pembahasan tentang fi'il mudhari dan cirinya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.